kasih Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan teman sejawat SDN Sukaratu. Perkenalkan, nama saya Devi Paruli, mungkin sudah kenal ya. Nah, saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di antaranya sebelum kita melakukan penerapan, mari kita adakan kesepakatan kelas dulu ya. Ketika saya menerangkan, mohon tidak ada yang bertanya atau yang lainnya. Kemudian ketika ada mau bertanya, saya akan ajukan. Bisa dimengerti? Ya. Nah, baik. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah, di antaranya ada berbagai macam budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontohkan ya, apa saja budaya positif. Contoh apa yang kita sering lakukan di sekolah, di antaranya kegiatan termasuk ke dalam religius. Kemudian apa lagi? Peduli pada lingkungan. Terus juga kegiatan membaca pada pojok baca. Masuknya itu ke literasi. Ya, terima kasih. Apalagi? Nah, jadi dalam budaya positif itu ada beberapa macam yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, di antaranya yang Ibu tadi Bapak juga menyebutkan bahwa di antaranya tentang religius, kemudian peduli lingkungan, dan juga ada membaca dalam hal literasi. Nah, kemudian di sini dari paparkan bahwa menurut bulan 2007 adalah tentang keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan berbagai tradisi dan kebiasaan ya, dalam keseharian itu yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru. Nah, di sini peran serta orang tua sangat dibutuhkan dan berbagai macam dalam hal warga sekolah. Kemudian budaya positif sangat penting dikembangkan oleh masing sekolah. Untuk apa? Untuk memajukan mutu sekolah. Ya, ketika memang budaya positif itu harus dilakukan, harus dilakukan. Jangan sampai ada hal-hal kebalikannya, ada hal yang negatif di dalam lingkungan sekolah. Begitu pula di kelas, Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, kemudian di sini ada panduan interaksi antara guru dan murid. Di antaranya guru sebagai manajer, artinya bahwa dalam hal membudayakan budaya positif di sekolah, pada muridnya guru merupakan sebagai manajer, yaitu pemimpin di dalam hal pembelajaran. Kemudian yang kita pelajari dulu bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu guru sebagai penuntun, artinya penuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu menurut Ki-Hajar Dewantara. Nah, ketika di sekolah budaya positif harus benar-benar dilakukan. Di antaranya ada berbagai budaya membaca, ya. Kemudian ada lagi yang tadi saya sebutkan, kalau hari Jumat kita sebenarnya dari dulu kita laksanakan di sekolah kita ya, di SDN Sukaratu 1, bahwa budaya positif secara lama dilakukan. Di antaranya upacara bendera, kemudian literasi setiap hari bahkan itu jadi kebiasaan. Ada pula dalam kegiatan kerohanian dan antaranya religius itu mengadakan pengajian ya. Kemudian ada hal-hal lain yang di luar itu di dalam ekstrakurikuler juga sama, pramuka biasanya kita lakukan setiap hari minggu, bahkan sekarang kita dalam hari Sabtunya itu ya, hari Sabtu anak didik atau peserta atau murid diwajibkan memakai baju pramuka dan memakai atributnya secara rajinnya. Kelihatan ini lanjut. Nah, budaya positif di sekolah yang tadi sudah saya paparkan. Yang tadi sebagai pemantik saya bertanya kepada Bapak Ibu bahwa betul yang dijawab oleh Bapak Ibu ya, bahwa kita itu di dalam budaya positif sekolah itu harus dipelajari di antaranya
budaya religius, dan juga kolaboratif prestasi, yaitu untuk meningkatkan prestasi, di mana peserta didik harus benar mampu melaksanakan prestasinya yang akan dia laksanakan di sekolah. Kemudian kolaborasi, tadi kan dijelaskan bahwa manusia itu tidak perlu ketua sendiri atau masing-masing, bahwa manusia membutuhkan kolaborasi, di antaranya dengan teman sejawatnya, baik murid dengan murid, baik guru dengan guru. Nah, kemudian religius tadi disampaikan, kemudian peduli terhadap lingkungan, nah, itu sudah ya, peduli lingkungan, kemudian literasi dan integritas, bahwa kita benar-benar harus memajukan sekolah ini dengan berbagai macam budaya-budaya yang kita laksanakan, memiliki integritas yang tinggi, bahwa kita sebagai pendidik, sebagai penuntun harus benar-benar mampu melaksanakan semua ini dalam pendidikan. Di antaranya kita harus benar-benar jadi public figure. Kemudian selanjutnya, nah di sini dari yang dipelajari oleh kami sebagai guru penggerak ya, bahwasanya masing-masing ada kaitannya koneksi antar materi dari berbagai macam materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Di antaranya tentang konsep pemikiran kewajiban dewasa yang saya paparkan tadi, bahwa intinya kita itu ya sebagai pendidik bisa menuntun segala macam produk yang ada dalam pada anak, menjadi anak itu senang dan bahagia. Kemudian dalam hal pedagogik itu ada berbagai macam ya, di antaranya kita itu saling dalam nilai dan peran guru penggerak sangat ada kaitannya dengan budaya positif tersebut. Kemudian visi guru penggerak dan juga dalam bagja itu ya. Nah, kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hal tentang budaya positif, bahwa kita itu harus benar-benar melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, apalagi kita terapkan selain dari sekolah, warga sekolah sangat terlibat, dan juga ini semua sangat berperan untuk memajukan SD negeri yang ada di kita ini. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bisa ditanyakan atau yang belum mengerti ya, mungkin bisa menambahkan mungkin, atau yang sebagainya. Silakan yang mau menambahkan, yang mau bertanya mungkin Ibu Nunung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Hayati dari SDN Sumaratu. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya dalam menyikapi pemaparan tentang budaya positif di sekolah, yang tadi sudah dijelaskan tentang kolaboratif, religius, prestasi, peduli lingkungan, literasi dan integritas. Nah, kiranya apa peran guru untuk meningkatkan atau untuk mencapai budaya positif di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan guru, peran kita sebagai guru ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan ya, atau saja langsung ya. Terima kasih. Dalam memaparkan peran guru dalam membudayakan budaya positif itu, bahwa kita dalam semuanya itu warga sekolah ya, itu harus benar-benar, tadi saya sudah ungkapkan bahwa warga sekolah harus benar-benar memupuk dan sebagai suri teladan, harus benar-benar mampu melaksanakan budaya positif tersebut Bapak Ibu, sehingga terwujudlah menjadi produk pelajaran Pancasila. Nah, oleh karena itu hal tersebut tadi ya, religius, kemudian peduli lingkungan, dan juga kolaboratif, literasi, itu sangat membantu keterkaitannya. Nah, peran kita sebagai pendidik ya harus benar-benar sebagai public figure. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan ada hal yang perlu dimusyawarahkan oleh dewan guru, itu kekompakannya kolaboratif, dari antara kolaboratif. Misalnya ada kejadian di lingkungan kelas misalnya. Nah, Bapak Ibu jangan mengajukan untuk bertanya di antara satu sama lain. Misalkan kelas 1 belum ya, belum kelas 1 misalnya ada anak yang belum paham, jangan kita belum bisa membaca ya.
belum paham membaca atau belum bisa atau dan sebagainya. Jangan sampai menjudge anak itu, wah kamu sudah bisa misalkan. Nah kita itu ajarkan dengan metode-metode yang sudah disampaikan, apalagi salah satu itu kalau tidak salah sudah mulai kurikulum merdeka ya. Merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu mengacu pada berpihak pada murid. Nah kita maunya seperti apa, murid itu seperti apa maunya. Misalkan maunya pengen di luar sekolah, misalkan kalau misalkan kita ada waktunya tidak masalah. Kalau misalkan ada waktu di dalam pelajaran misalkan, contoh misalkan untuk mata pelajaran, biasanya kelas 1 itu membuat perangkat pembelajarannya ya, sangat mungkin Bu Nunung kreatif sekali ya buat perangkat pembelajaran. Nah itu juga sangat membantu untuk melakukan budaya positif Ibu. Itu diantaranya sangat kreatif lah pokoknya kelas 1, 2, 3, kelas 5. Mungkin itu Bu. Ya. Untuk Ibu Ceka, Ya, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Astuti, guru kelas 2 dan 4. Saya izin bertanya. Dari pemaparan Pak Dede tentang budaya positif di sekolah, siapa yang terlibat dalam budaya positif tersebut? Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu, jadi dalam semua ini, contoh misalkan ini budaya positif, ya, budaya positif. Kemudian yang berperan, tadi yang pertanyaan si Bu Nunung itu guru dan KFC. Nah, di sini KFC sangat berperan dengan tindakan terhadap tugas stakeholder pemimpinnya, pemimpin. Nah, kalau belum ada mandat dari KFC, guru mungkin belum bisa melakukan suatu kegiatan atau misalkan ada hal-hal yang membantu tentang kepemimpinan. Nah, kemudian peran di sini peran guru menjadi teladan bagi murid. Nah, murid tersebut sehingga mencontoh kegiatan-kegiatan kepada gurunya, gitu ya. Nah, di sini sangat penting peran guru. Kemudian di antara selain sebutkan selain dari guru dan KPP di sekolah ada siapa saja? Ada komite sekolah, KS ya, dan kita menjadi KS. Dan juga siapa lagi? Masyarakat. Adakah masyarakat Terlibat? Masyarakat lingkungan sekitar ya. Ya. Masyarakat MLS misalkan masyarakat ini. Selain dari itu siapa lagi? Dari sekolah contohnya ini kantin termasuk tidak? Ini kantin termasuk gitu ya. Masyarakat. Ada penjaga mungkin? Penjaga ya. Penjaga sekolah. Kemudian di sini stakeholder guru termasuk operator ya. Operator. Medis ya. Tenaga pendidikan. Kemudian semua ini sangat berperan untuk menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif ini sehingga SDN sekolah SDN Sukaratu dapat menerapkan budaya positif pada murid ini sehingga murid tersebut menjadikan profil teladan Pancasila seperti itu Bapak Ibu ya, ke depannya. Nah ini bisa didapatkan karena semua ini sangat berperan itu untuk menciptakan budaya positif tersebut. Biasanya yang dilakukan contoh anak didik itu biasanya mencontoh, meniru gitu. Nah kita sebagai pendidik menjadikan sebagai manajer di antara murid-murid yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang pemaparan yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.